الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan jemaah solat zuhur Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Siang ini kita akan membahas tentang adab-adab bertetangga. Adab-adab bertetangga. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, pencipta kita. Allah Ta'ala mengantar kita ke atas dunia ini penuh dengan aturan-aturan. Ada garis panduan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram, ada perintah, ada larangan. Dan contoh yang terbaik supaya kita selamat dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk ajar dari Nabi, petuah Nabi, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan kita, junjungan kita, tauladan kita. Inilah kunci untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan khusus berkaitan dengan adab bertetangga, ada beberapa arahan Rasulullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Kita ikut, insya-Allah selamat. Kita langgar, kita dalam keadaan bahaya. Kita akan awali dari hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 172. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dari kejahatannya. Ada kita hidup yang tak punya tetangga di sini? Ustaz saya sendiri di atas puncak bukit, saya je di situ. Ada? Mana tahu ada wali gunung di sini, dia tak mau bercampur dengan masyarakat, nak hidup sendiri. Ada? Tak ada. Tinggal di komplek perumahan, Allahu Akbar, padat. Tinggal di yang bukan komplek perumahan, sama juga. Kita hidup berkampung, kita hidup berkomplek, kiri, kanan, depan, belakang, semua itu siapa? Itulah jiran kita, tetangga kita. Kata Nabi, kalau ingin masuk surga, jangan jahat dengan tetangga. Jangan sampai tetangga merasa bersyukur kalau kita pindah dan merasa risih kalau kita ada tinggal di situ. Ini masalah. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Sekarang kita coba tengok perilaku kita hari ini bertetangga. Apa bentuk perilaku yang mengganggu tetangga? Yuk coba. Satu, kita suka musik. Kita suka musik, misal nih, kita suka musik.
Apakah tetangga kita suka musik seperti mana kita? Jawab. Boleh jadi bisa sama dengan kita, tapi boleh jadi tidak. Kalau suka mungkin beda. Kita suka lagu Melayu, dia suka lagu apa? Terserahlah dia suka lagu apa. Atau boleh jadi kita suka musik, tetangga kita tak suka musik. Atau kita suka musik, dia suka musik, selera musik sama, tapi dia sedang sakit gigi. Dia akan rasa terganggu dengan bunyi musik kita. Tuan-tuan sekalian, jangan sampai apa yang kita buat di rumah kita mengganggu tetangga sebelah. 2. Knalpot sepeda motor. Apa nama knalpot itu Pak Haji? Yang dipotong di tengah-tengah tu, kemudian kalau digas suaranya memang macam pembalap F1. Jangan sampai tetangga kita terganggu tidur, terganggu istirahat, merasa tak nyaman gara-gara apa? Sepeda motor kita bunyi knalpot yang bising tu. Apa lagi yang lain? Tuan-tuan, Allah beri rezeki lebih, tinggal di komplek perumahan sama ni, rumah tipe 45, 58, tipe 36, tipe sama. Pak Haji dapat duit pesangon 500 juta, berunding dengan isteri. Dek, kita besarkan rumah kita, anak kita banyak, cucu kita banyak, keluarga kita banyak, sekali kumpul ini tak muat. Okey, naikkanlah. Dengan sebab kita naik 2 lantai, terhalang tetangga sebelah tak dapat cahaya matahari. Kira-kira itu termasuk mengganggu tetangga atau tidak? Air titian hujan jatuh ke tanah tetangga, macam mana? Tapi kadang selama ini kita kurang memperhatikan hal-hal yang kita rasa, kita merasa nyaman, tapi tetangga kita justru malah terganggu. Apatah lagi kalau kita punya tetangga yang suka minjam duit, minjam tapi kemudian hutang tak bayar. Kita maksudnya, kita minjam dengan tetangga, itu kita tak bayar. Ini juga mengganggu. Yang suka buat polisi tidur tanggul. Ni hati-hati juga. Kalau nak buat tanggul juga, buat landai yang tidak merusak sepeda motor, mobil orang lewat. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Apalagi sampai kita mencuri barang tetangga, mengambil bunga tetangga. Apa yang dulu heboh-heboh tu, janda bolong, apa yang mahal-mahal tu, beli ratusan ribu, hilang. Sekali tengok ada pot tu di sebelah. Allahu Akbar. Jangan itu terjadi. Kemudian dalam hadis riwayat Asbahani, ada pertanyaan sahabat Nabi tentang hak tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jangan bermusuhan dengan tetangga, muliakan tetangga kita. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma haqqul jari? Wahai Rasulullah, apakah hak tetangga itu? Nabi jawab, pertama, in sa'alaka fa'atihi. Jika tetangga minta sesuatu kepadamu, kamu beri. Kalau tetangga minta sesuatu, beri. Ibu tetangga sebelah datang minta beras, ibu bagi tak? Bagus. Tetangga tak ada garam, ibu bagi tak? Tetangga air tak ada, datang ke rumah minta air, bagi tak? Kata Nabi, tetangga minta sesuatu, berikanlah. Yang kedua kata Nabi, wa inistaghasaka fa'akhizhu. Apabila tetangga minta tolong kepadamu, maka tolonglah. Pak, anak saya demam panas, kami tak ada kenderaan, tak ada mobil, nak pergi klinik, boleh? Apa kita jawab? Minta maaflah, saya baru saja cuci mobil, baru saja salon, minta maaf, mobil lain boleh tak cari? Allahu Akbar. Tetangga minta tolong, tolong. Apa yang bisa kita tolong? Tolong. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa inistaqaradaka fa'aqridhu. Jika tetangga kamu ingin berhutang, maka berikanlah pinjaman hutang.
Ini kalau saya tanya sungguh susah jawab. Bersedia bantu tetangga kalau tetangga nak pinjam duit? Ustaz, saya sudah trauma Ustaz. Hutang lama tak lunas lagi, nak bagi lagi pinjaman baru. Tak apa, bagi saja. Kata ulama, kalau kita ada hutang yang kita beri kepada orang lain, maka kita bersedekah sejumlah hutang orang ke kita tu setiap hari. Maka tuan-tuan yang banyak memberi pinjaman ke orang lain, tuan-tuan bersyukur. Berapa Pak Haji sudah pinjam duit? Ada 10 juta. Maknanya Pak Haji dihitung bersedekah setiap hari 10 juta. Pak, mau pinjam yang semalam belum lunas. Iya, nanti dihitung sekali Pak, include dengan hutang yang lama. Boleh tidak? Okey. Berapa nak tambah hutang baru? Bagi. Ustaz pandai ceramah aja Ustaz. Ustaz sendiri buat tidak? Allahu Akbar. Apa lagi? Yang keempat, wa in da'aka fa'ajibhu. Kata Nabi, ini adab-adab bertetangga. Jika tetanggamu mengundangmu, maka hadirilah. Hadir, datang. Saya malas lah kalau dia ngundang. Tengok wajah dia pun dah muak dah. Jangan. Saya nak beritahu Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita ni orang hebat, orang kaya, orang terpandang, orang VIP, ingat ketika kita ada apa-apa masalah di rumah, yang pertama nolong kita siapa? Rumah kita terbakar, kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru adik kandung kita, rumah kita terbakar, yang pertama nolong memadamkan tu siapa? Tetangga kita ke atau adik kandung kita yang kadis tu? Tetangga kita. Adik kandung kita doktor spesialis, tapi ketika ada masalah, anak kita jatuh, berdarah, luka, yang pertama nolong angkat siapa? Tetangga. Jangan bermusuhan dengan tetangga, baik-baik dengan tetangga. Yang keempat kata Nabi, jika tetangga mengundang, datang, jangan tak datang. Besok kalau kita diundang, tak datang, kalau kita mengundang, apa jadi? Draw nanti kan, dia pun tak mau datang. Yang kelima, wa imma ridha fa'udhu. Jika tetangga kamu sakit, jenguklah dia. Jika sakit, jenguk. Bang, tu yang sebelah sakit bang, biar aja lah dia mati je. Apa tetangga macam tu, dia pun tak peduli kita, apa kita peduli dia? Jangan balas buruk dengan buruk, balaslah buruk itu dengan baik. Itulah ajaran dari Nabi SAW. Ini memang menyampaikannya sedap ni, mengamalkannya yang berat. Apa lagi? Adab bertetangga, wa immata fasyayi'hu, kata Nabi. Apabila ia meninggal dunia, maka uruskanlah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya. Wa in asabathu musibatun fa'izihi. Apabila ia ditimpa musibah, kemalangan, maka hiburlah ia. Macam mana? Mau tak mengamalkan dia ni? Sekarang kita hidup di kota ni, napsi-napsi je pak. Lulu, gua-gua, ang-ang, den-den. Ternyata Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan kita umat supaya sama-sama menjaga adab bertetangga. Ada musibah, hibur dia. Sampaikan ke ujung boleh hadis ni? Boleh Apa lagi? Wala tu'zihi biqutari kidriki. Wala tu'zihi biqutari kidrika illa an taghrifa lahu minha, kata Nabi. Jangan kamu mengganggunya dengan aroma masakan dari periukmu. Ibu-ibu dengar baik-baik, tolong dengar baik-baik. Ini Ramadan, apalagi Ramadan ni. Jangan kamu mengganggunya dengan aroma masakan dari dapurmu, kecuali kamu menyisihkan sebagian masakan itu untuk tetanggamu. Jelas ni pak, Nabi mengarahkan kita supaya berbagi makanan. Ni masak sedap-sedap, goreng bawang putih, bawang merah, bawang apa yang tajam-tajam tu?
Bawang bombay, bawang perai, macam-macam bawang sampai ke mana-mana. Siapa masak ni? Siapa masak ni? Harap-harap dihantar. Rupanya tak dapat. Menganiaya tetangga. Dalam riwayat lain, kalau masak, kata Nabi, banyakkan kuah. Yang dihantar kuah saja? Tak, dengan isinya sekali. Siapalah nak makan gulai kuah saja, Pak? Nak makan kolak, isi tak ada, kuah saja. Bapak mau? Kemudian kata Nabi SAW terakhir, ini tadi saya sudah sebut ni, ternyata di ujung hadis, wala tarfa' alaihi al-bina'a litasudda alaihi riha illa biiznihi. Jangan kamu meninggikan bangunan rumahmu sehingga menghalangi angin masuk ke rumah tetangga kecuali kamu dapat izin dari tetangga. Masya Allah. Sampai begitu kita diajar hidup bertetangga, adab bertetangga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selama ini sudah mengamalkan hadis ini? Coba angkat tangan. Oh, memang tawaduk ikhlas semua, tak mau menunjuk amal Jangan sampai bertahun-tahun tinggal satu komplek, yang sebelah rumah ditanya, siapa bapak tinggal di rumah sebelah tu, Pak? Saya tak tahu. Penutup, waktu saya di Malaysia dulu, kami jumpa ada 2 rumah, mereka bertetangga bertahun-tahun. Ternyata yang di sebelah tu, Pak, adik-beradik kandung dengan dia pun tak tahu. Apartemen. Jangan sampai ini terjadi dengan kita. Buanglah sifat ego, nak menang sendiri, merasa hebat sendiri, merasa tak perlu orang. Meninggal kita, Pak, yang menyolatkan, mengkafani, memandikan kita siapa coba? Warga mana? Warga yang ada di sekeliling tempat kita tinggal. Maka oleh kerana itu, berbaik-baiklah hidup bertetangga. Jangan musuhan dengan tetangga. Jaga hati tetangga, pandang kebaikan tetangga, selalu mau menolong tetangga. Dia sakit, kita jenguk. Kita sakit, kita tak berharap dijenguk. Dia susah, kita tolong. Kita susah, tak berharap tolong. Kita hukum diri kita untuk baik kepada tetangga, dan kita tidak menuntut apa-apa dari tetangga kita kepada kita. Jangan dibalik. Sakit kita minta dijenguk, susah kita minta ditolong. Tapi ketika tetangga susah, kita tak peduli apa-apa. Ini masalah. Semoga Allah Ta'ala beri sifat ini kepada saya dan kita semua, menjadi tetangga yang baik, tetangga yang selalu memberi manfaat kepada jiran-jiran, rumah-rumah yang ada di sekeliling kita, insya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.